so blöde, dass Sie annehmen können, dass Sie sind doch nur ein Dummkopf! Jika kalian berpikir bahwa semua rakyat Jerman mendukung apa yang dilakukan Hitler, tentu saja itu tidak benar. Karena ternyata masih ada sebagian rakyat Jerman yang berani menentang penguasa mereka walaupun dengan cara-cara non-kekerasan. Kali ini, aku akan merangkum film yang berjudul Sophie Scholl The Final Days tahun 2005, di mana film ini menceritakan kisah nyata seorang gadis asal Jerman yang bernama lengkap Sophie Magdalena Scholl. Ia merupakan salah satu aktivis yang tak kenal takut dari kelompok perlawanan mahasiswa bawah tanah The White Rose atau Mawar Putih yang menentang perang dan kepemimpinan Hitler. Kelompok Mawar Putih terdiri dari anggota-anggotanya yang rata-rata terpelajar dan menggunakan senjata kata-kata untuk melawan kediktatoran Hitler. Film ini menggambarkan hari-hari terakhir kehidupan Sophie Scholl sebelum ia dieksekusi karena dianggap berkhianat. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. (1943) Film ini dibuka dengan adegan Sophie Scholl dan kawannya sedang mendengarkan lagu barat yang diputar di alat perekam suara. Saat itu telah larut malam. Ia bergegas pergi dan berpamitan dengan temannya untuk mengikuti rapat organisasi Mawar Putih. Di tengah kegelapan malam, ia menelusuri jalan dan tiba di suatu gedung. Di dalam gedung itu sudah ada anggota Mawar Putih lainnya. Malam itu mereka sibuk membuat dan mencetak selebaran yang berisi ajakan untuk menentang Hitler. Selebaran itu akan dikirimkan melalui surat ke beberapa wilayah di Jerman. Namun karena mereka kekurangan amplop, Hans, kakak dari Sophie, memutuskan untuk menyebarkan sisanya di kampus, yaitu Universitas Munich. Bist du verrückt? Und auch unsere Parolen überall ist da Alarmstufe 1. Rekannya tidak setuju dan berdebat dengan Hans karena tindakan itu berbahaya. Riskant. Willi. Tapi keputusan Hans sudah bulat saat ia berkata bahwa ia akan bertanggung jawab penuh. Keesokan harinya, pada 18 Februari 1943, setelah yakin bahwa penampilan mereka tidak terlihat mencolok, kakak adik itu pun berpelukan. Dan Hans berkata bahwa hari itu akan ada selebaran yang bertebaran di kampus. Mereka segera pergi ke kampus dan berhati-hati, karena polisi rahasia Jerman bisa mengintai mereka dari mana saja. Koper yang dibawa mereka berisi selebaran tersebut. Suasana di kampus terlihat kosong, karena para siswa sedang berada di dalam kelas. Mereka memanfaatkan itu dengan meletakkan selebaran pada beberapa titik di kampus, yaitu di lantai atas dan bawah, sebelum para siswa keluar kelas. Tentunya setelah memastikan bahwa tak ada yang melihat perbuatan mereka. Karena zaman dulu CCTV belum banyak digunakan atau bahkan belum ada, mereka nggak takut ketahuan guys. Cuma jika ada saksi matalah yang tahu perbuatan mereka. Saat itu, selebaran di koper Sophie belum habis. Tapi karena Hans takut jika jam pelajaran berakhir, ia buru-buru mengajak Sophie pergi. Dan saat Sophie bilang bahwa selebarannya masih ada, mereka pun terpaksa kembali ke atas untuk menaruh selebaran itu. Setelah mereka selesai, bel juga berbunyi. Dan di saat itu jugalah, Sophie sengaja menjatuhkan selebaran itu berdepatan dengan keluarnya para mahasiswa. Selebaran-selebaran itu pun jatuh di aula utama yang dipenuhi para mahasiswa. Para mahasiswa memungut dan membaca selebaran tersebut sesuai harapan Hans dan Sophie. Keduanya lalu bergegas menuju pintu keluar gedung, namun tanpa diduga petugas universitas memerintahkan Hans dan Sophie untuk berhenti. Stehen bleiben, verdammt nochmal! Hans pun berusaha untuk mengelak, namun ia melihat bahwa hanya Hans dan Sophie lah yang ada di atas.
Dan akhirnya, Sophie mengaku bahwa ialah yang menyebarkannya dan bilang bahwa Hans tidak ikut andil. Tapi akhirnya petugas itu melaporkan mereka berdua. Pihak kampus pun segera menelpon petugas SS. Mereka menyita semua selebaran yang diletakkan di area kampus. Tak lama datang polisi Jerman bernama Robert Moore yang merupakan ahli interogasi. KTP keduanya pun dimintai. Dan ia agak kaget karena Sophie adalah wanita yang masih berusia 21 tahun. Akhirnya, Moore memerintahkan untuk membawa keduanya dan menutup seluruh kampus. Sophie dan Hans dibawa pergi dari kampus itu dengan tangan diborgol menuju ke kantor Gestapo. Setelah tiba, mereka segera dibawa ke ruangan Moore untuk diinterogasi, namun dengan ruangan yang terpisah. Inti dari film ini yaitu interogasi panjang yang dilakukan di markas polisi. Jadi akan terjadi banyak percakapan di sepanjang adegan. Interogasi Sophie dimulai dari pertanyaan terkait identitas Sophie, mulai dari tanggal lahir, agama, pekerjaan ayah, tempat tinggal, dan lain-lain. Selanjutnya, Moore memberikan pernyataan bahwa Sophie yang menyebarkan selebaran itu. Tapi, Sophie berkelit bahwa selebarannya sudah ada di sana dan ia hanya iseng menjatuhkannya dan sangat menyesal karena itu membawa masalah untuknya. Moore kembali memberikan pernyataan yang sama dan bilang bahwa hal itu melanggar ketetapan undang-undang khusus militer. Habe damit wirklich nichts zu tun. Karena Sophie masih tidak mengaku, Moore tidak kehabisan akal dan mencoba menyamakan ukuran selebaran itu dengan koper tersebut yang ternyata muat. Dan dengan tenang, Sophie bilang itu hanya kebetulan. Alasan Sophie membawa koper itu yaitu karena ia ingin mengunjungi orang tuanya di Ulm dan berencana untuk membawa kembali beberapa pakaian. Moore kembali mencurigai karena tahu tempat itu jauh dan mengapa ia ingin ke sana di saat waktu kuliah. Setiap pertanyaan berhasil dijawab Sophie tanpa terlihat berpikir, seolah-olah ia memang tidak menyebarkan selebaran itu. Verborgen bleibt. Ich bestreite auch nur das Geringste mit den Flugblättern zu. Ich bin doch ganz offen zu ihnen. Moore pun pergi meninggalkan Sophie dari ruangan itu. Dan ketika kembali, ia menyampaikan sesuatu yang membuat Sophie lega karena ternyata rekan yang mewawancari kakaknya tidak menemukan jejak selebaran di koper mereka. Kakaknya juga mengatakan hal yang sama saat diinterogasi. Namun, ia tak dilepaskan begitu saja karena harus ditahan untuk sementara. Sebelum masuk ke ruangan, ia diminta melepas semua perhiasan dan juga jam tangan oleh seorang tahanan wanita yang juga sesama pembangkang bernama Else Gebel. Wanita itu baik dan ramah pada Sophie. Dan jika Sophie membawa barang ilegal, wanita itu meminta untuk memberikan padanya agar ia bisa buang di toilet. Dan setelah itu, ia dimasukkan ke dalam sebuah ruang tahanan yang berisi 2 kasur untuk 2 orang. Sophie bertanya kepada Else tentang kondisi kakaknya, yang ternyata kakaknya juga sudah selesai diinterogasi. Else juga mengingatkan Sophie untuk tidak mengakui apapun pada interrogator. Dan diketahui ternyata Else sudah di sana selama 1 tahun 5 hari. Dan ia ditangkap karena membawa koran yang mengkritik Ludwig Thoma pada Hitler. Kehadiran Else di sana untuk mensupport Sophie dan untuk mencegahnya agar tak bunuh diri. Tak lama, Sophie pun dipanggil kembali dan diberi surat keluarnya. Penjaga itu bilang bahwa Sophie beruntung. Namun sebelum formulir pembebasannya akan segera disetujui, tiba-tiba penjaga itu menerima telepon dan Sophie kembali dipanggil oleh Moore. Wah, kira-kira fakta apa yang ditemui oleh tim penyidik? Kali ini Moore menemukan fakta bahwa ayah Sophie pernah dipenjara selama 6 pekan karena menghina Hitler sebagai azab Tuhan untuk manusia. Ia juga tahu bahwa Sophie tergabung pada barisan pemuda Jerman dengan alasan Hitler akan membawa bangsa Jerman pada kejayaan. Sophie mengatakan seolah ia mendukung Hitler. Didukung lagi, ia punya tunangan seorang komandan di front timur yang sedang bertempur di Stalingrad. Namun, ternyata penyelidikan telah menemukan bukti yang tak terbantahkan saat Moore mengeluarkan senjata dari sebuah tas dan ada 190 peluru di laci Sophie.
Sophie menjawab bahwa itu milik kakaknya, yaitu Hans, seorang tentara yang baru saja pulang dari medan perang. Moore bertanya dengan nada membentak, yang mungkin untuk memberikan tekanan pada Sophie, dan dengan cerdik mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan serta menunjukkan berbagai bukti seperti pembelian kertas dan perangko, tempat pencetakan, dan hasil dari interogasi anggota Mawar Putih yang lain. Tapi Sophie tetap juga tak mengaku walaupun sudah dibentak-bentak. Moore juga telah menemukan siapa yang menulis selebaran tersebut, yaitu rekan Mawar Putih lainnya yang bernama Christoph Probst. Dan akhirnya, Moore memberitahu bahwa kakaknya yaitu Hans sudah mengaku setelah bukti-bukti itu diperlihatkan dengan menunjukkan pernyataan yang ditandatangani oleh Hans. Robert Moore tidak melakukan intimidasi fisik ketika menginterogasi, melainkan dengan perang kata-kata yang membuat ketiganya tanpa sengaja berbicara mengenai fakta yang pada akhirnya menjatuhkan mereka. Dan akhirnya, kata-kata yang ditunggu Moore pun keluar dari mulut Sophie bahwa dia yang melakukannya. Dan Sophie berkata bahwa ia bangga akan hal tersebut. Ich bin stolz darauf. Setelah itu, Sophie minta izin ke toilet dan menangis meluapkan emosinya yang ia sembunyikan. Kembali lagi di ruang interogasi, Moore kembali mengorek-ngorek aktivitas dari Mawar Putih, termasuk pembuatan grafiti dan gambar swastika yang disilang. Dan setelah itu, Sophie terpaksa harus menandatangani surat pengakuannya. Setelah itu, Sophie kembali dibawa ke ruang tahanan dan kembali mencurahkan perasaannya pada Els, di mana ia begitu khawatir kalau ibu dan ayahnya juga akan ditangkap. Interogasi pun kembali berlanjut, di mana Moore mengorek siapa saja yang terlibat semua ini, yaitu rekan-rekan Mawar Putih lainnya. Namun, Sophie berusaha menutupinya dan tidak ingin teman-temannya ikut tertangkap. Moore kembali marah karena Sophie tidak jujur. Sie haben hier verdammt nochmal die Wahrheit zu sagen! Karena mustahil jika Sophie dan Hans lah yang melakukan itu berdua. Pasti ada banyak orang di balik ini semua. Sophie diminta untuk kooperatif, namun Sophie menolak. Kembali ke sel tahanannya, ia mengkhawatirkan keadaan tunangannya yang tak sengaja ia tulis pada buku catatannya yang ditemukan Moore. Sophie tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa pada Tuhannya. Kembali lagi pada ruang interogasi. Mereka berdebat sangat panjang, yang intinya Moore mencoba meyakinkan Sophie untuk mengikuti ideologi Nazi. Tapi Sophie tak sedikit pun berubah pikiran karena ia menggunakan nuraninya. Dan malah terlihat ia juga mempengaruhi Moore dengan pemikiran-pemikiran anti-Nazinya. Dan karena itu, Moore membuat laporan yang berbunyi, hal yang dilakukan Sophie dan kakaknya di masa peperangan, yaitu aksi menentang masyarakat, sehingga mereka berdua harus dapat hukuman berat. Dan Sophie berkata bahwa resikonya sudah siap ia pikul. Moore pun akhirnya muak dan menyerah, sehingga menyudahi itu semua. Lalu Sophie kembali dibawa keluar. Inti dari percakapan tadi, yaitu Moore menawari Sophie hukuman yang lebih ringan, asalkan Sophie mau merubah pandangannya. Tapi Sophie menolaknya. Mengetahui hal itu, Els meminta Sophie mengambil tawarannya, karena Sophia masih muda dan hal itu demi keluarganya. Keesokan harinya, 21 Februari 1943, Sophie mendapat kabar bahwa Christoph Probst juga ditangkap. Sophie merasa sedih karena Christoph memiliki 3 anak. Bagaimana nasib keluarganya jika suaminya akan dihukum? Tak lama, Moore masuk ke sel tahanan itu karena Sophie harus menemui jaksa, di mana ia diberi tuntutannya dan diberitahu bahwa pengadilannya akan diadakan esok di pengadilan rakyat yang dipimpin oleh hakim senior. Dari sel tahanan, Sophie kembali berdoa, memohon agar Tuhan tidak meninggalkannya. Seorang pengacara masuk ke sel tahanan Sophie, dan Sophie hanya bertanya apa yang akan terjadi pada keluarganya. Tapi pengacara itu tak bisa menjawabnya. Dan Sophie berkata, apapun vonis yang diterima kakaknya, ia tak mau vonis yang lebih ringan. Ia harus dihukum sama berat apapun keputusannya.
Pengacara itu terlihat tak mendukung Sophie dan menyalahkan perbuatannya, lalu pergi meninggalkan Sophie. Els memberitahu bahwa biasanya pada kasus berat, tiap individu punya waktu 99 hari sebelum dieksekusi. 22 Februari 1943, hari persidangan. Setelah bersiap-siap, Sophie berpamitan dengan Els, dan setelah itu Sophie dibawa naik mobil menuju pengadilan. Di sana sudah ada banyak anggota Nazi yang hadir, dan di sanalah akhirnya ia bertemu dengan kakaknya dan sekedar saling menanyakan kabar. Ketua hakim pun datang. Ia bernama Roland Freisler. Ia terkenal dengan sikapnya yang berlebihan ketika mengadili seorang terdakwa. Persidangan rakyat pun dimulai dengan terdakwa Hans, Sophie, serta Christoph atas dakwaan makar tingkat tinggi, yaitu melecehkan kekuatan pertahanan negara dan mendukung musuh. Yang pertama yaitu Christoph. Hakim menyatakan bahwa Christoph sudah punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Nennt sich, dass ich nicht lache. Belum apa-apa, ia sudah dibentak-bentak oleh Freisler. Penuntut memberikan bukti berupa tulisan tangannya yang mengolok-olok Hitler sebagai tukang perang. Christoph berusaha membela diri, tapi hakim itu terus memojokkannya. Hakim itu tak menerima sedikitpun pembelaan dari terdakwa. Alasan bahwa anak-anaknya masih membutuhkan ayahnya tidak ditanggapi dengan alasan anak-anak Jerman tak butuh ayah sepertinya. Pengadilan selanjutnya yaitu Hans. Hans yang menggunakan uang negara untuk beasiswa kedokterannya dikatakan sebagai parasit atas perbuatannya. Oder ich lasse sie abführen. Sama seperti sebelumnya, Hans tidak diperkenankan untuk membela diri. Hakim itu terus memojokkannya tanpa memberikan kesempatan. Para hadirin pun setuju dan berkata ia pengkhianat negara. Ia juga dikatai tak tahu malu karena melibatkan adiknya. Es war meine Entscheidung. Sophie menyeletuk bahwa itu maunya sendiri dan langsung dimarahi soalnya nggak ditanya. Jawaban apapun yang diberikan Hans, hakim itu tak mau menerimanya dan menganggap Hans telah melecehkan hakim kepala di depan pengadilan. Ja, sind Sie denn so blöde, dass Sie doch den Mund? Das ist doch so... Setelah memaki-maki Hans, ia pun dipersilakan duduk. Dan yang terakhir adalah Sophie. Hakim itu berkata bahwa selebaran itu sebagai sampah, dan Sophia dan Hans lebih cocok sebagai orang tolol, tak pantas jadi pelajar Jerman. Sophie pun membalas bahwa dari selebaran itu, ia ingin menghentikan pertumpahan bangsa-bangsa lain dan kaum Yahudi secepatnya. Karena ia tak ingin Jerman dikucilkan dan dibenci oleh dunia selamanya. Di persidangan itu, Sophie memanfaatkan kesempatan untuk membuka pikiran dan hati nurani orang-orang di sana. Dan karena hakim tak ingin Sophie berkata banyak, ia disuruh diam dan persidangan pun selesai. Terakhir, mereka akan memberikan kesimpulan terhadap para terdakwa. Namun sebelum itu, tiba-tiba ayah dan ibunya Sophie masuk ke ruangan sidang dan langsung dihadang oleh para penjaga. Ayahnya ingin membela hak anak-anaknya, namun tak diizinkan oleh hakim. Pembacaan vonis dilanjutkan. Para terdakwa diminta berdiri dan memberikan pembelaan terakhirnya. Christoph meminta ia dikecualikan demi anak-anaknya, dan ia mengaku bersalah atas semuanya. Hans juga memohon agar Christoph dibebaskan, dan sebagai gantinya ia saja yang dihukum. Sedangkan kata-kata terakhir dari Sophie yaitu bahwa hakim itu secepatnya juga akan berdiri di tempat mereka berdiri sekarang. Sakit hatilah si hakim itu. Ia pun segera berdiri diikuti yang lainnya. Lalu dibacakanlah vonis atas ketiganya yang berupa hukuman mati dengan pisau guillotine. Hans bilang hari ini mereka akan digantung, namun besok adalah giliran mereka. Mereka bertiga segera dibawa ke penjara Stadelheim Munich. Dari mobil yang berbeda, Hans memandangi Sophie dari kaca mobil. Saat dimasukkan ke dalam tahanan, Sophie diminta penjaga untuk menulis kata-kata terakhirnya dan diberitahu ia akan dieksekusi hari ini juga. Padahal harusnya ia punya waktu 99 hari. Di sanalah Sophie berteriak sekencang-kencangnya dan menangis.
Setelah itu, ia mulai menulis kata-kata terakhirnya. Tak lama, pintu diketuk, dan ternyata ia punya pengunjung, yaitu ayah dan ibunya yang datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Ibunya pun menangis, yaitu tangisan kepedihan akan segera kehilangan anak. Namun juga ada rasa bangga memiliki anak pemberani dan tangguh. Sophie berusaha menenangkan kedua orang tuanya dan berusaha tegar di depannya, dan berkata mereka akan bertemu lagi di keabadian. Setelah bertemu orang tuanya, ia juga bertemu lagi dengan Mor yang terlihat sedih melihat Sophie akan segera dieksekusi. Pendeta penjara juga menemuinya, dan Sophie meminta untuk didoakan. Karena kasihan, sipir wanita juga melanggar aturan. Diam-diam, ia mempertemukan mereka bertiga untuk merokok bersama. Es war nicht vergebens. Dan setelah itu, mereka berpelukan satu sama lain. Setelah itu, Sophie langsung dibawa dengan tangan diborgol. Kata-kata terakhir pada Hans dari Sophie yaitu matahari masih bersinar. Tidak ada pengampunan untuknya, ia pun segera dibawa untuk dieksekusi. Eksekusi dilaksanakan pada jam 17.00 dengan pisau guillotine. Pisau itu dijatuhkan dan gambar pun menjadi hitam. Menurut kesaksian, belum pernah ada orang setenang dan setegar Sophie dalam menghadapi hukuman mati. Ekspresinya datar, namun ada senyuman tipis. Matanya tak berkedip dan tak terlihat perasaan takut sama sekali di raut wajahnya. Selanjutnya, disusul dengan eksekusi Hans dan juga Christoph, di mana Hans berseru, "Hidup kebebasan." Es lebe die Freiheit! Pada akhir film diperlihatkan nama-nama anggota Mawar Putih yang juga divonis mati oleh peradilan rakyat, dan lainnya merasakan penderitaan penjara yang kejam. Pengadilan lain juga menjatuhkan vonis yang berlebihan terhadap anggota Mawar Putih. Adegan penutup yaitu ribuan selebaran jatuh dari langit di atas Munich dengan penjelasan bahwa salinan manifesto Mawar Putih diselundupkan ke sekutu yang mencetak jutaan salinan kemudian dijatuhkan ke kota-kota di Jerman. Demikianlah alur cerita film Sophie Scholl. Banyak di antara kita mungkin tidak mengenal siapa Sophie Scholl ini. Namun kita bisa belajar dari perjuangan gadis muda yang tak mengenal takut, bahkan ketika kepalanya menjadi taruhannya. Ia merupakan salah satu anggota paling terkenal dari gerakan perlawanan anti-Nazi Perang Dunia II Jerman, di mana rakyat Jerman kebanyakan tidak berani menentang pemerintahan yang tidak berperi kemanusiaan pada saat itu. Cukup sekian video kali ini, mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan, dan kalau boleh subscribe channel ini ya. Terima kasih.